mengikuti ahlul hakikah. Idza dzikiral qadar famsiku. Kalau kodok qadar sudah dibicarakan famsiku, kamu harus diam di situ. Karena pertanyaannya gini, kalau kamu orang soleh, dan semoga Anda pelatihan jadi orang soleh, itu melihat Allah sudah menentukan semua itu keren. Saya bangga punya Tuhan yang sudah tahu nasib saya kayak apa nanti. Saya betapa malunya punya Tuhan yang tak takoki. Gusti, sebenarnya nasibnya bahagia, gua ora roh tapi resik. Itu kan ngeri betul. Sehingga kalau kamu soleh itu pokoknya bangga kalau Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah, soal kepanikan kita kan kadang kok nang wis ngerti aku celoko, terus gunanya apa aku sholat? Itu kesalahan kita. Kita kecewa kalau sekarang soleh, kemudian akhirnya tidak soleh dan akhirnya kita masuk neraka. Kekecewaan ini namanya khadbun nafsi. Kita hanya mikir diri sendiri. Sebetulnya kalau kita abdan lillah, benar-benar hamba Allah, tetap bangga karena punya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Makanya yang dibutuhkan kesalian untuk ngakoni kodok kodar, dibutuhkan kesalian. Kalau enggak kriminal betul. Maka Sayyid Hasan bin Ali, saya hafalkan makalahnya itu. Di antara aturan iman harus iman sama kodok kodar. Untuk menunjukkan innahu la yunsafurhan wala yuhlabu qurban, kata beliau. Supaya kita tahu bahwa Allah itu tidak dimaksiati secara terpaksa. Kamu bisa enggak bayangkan Allah meluk gini, sakjane aku ora seneng maksiat, tapi saya bisa berbuat apa? Artinya apa? Kalau maksiat dan keburukan tidak khairihi wa syarrihi min Allah, itu Allah akan kurkan. Paham yang saya maksud? Ini tadi hoax itu, saya waktunya tinggal 10 menit, enak saja. Tidak, saya nanti langsung ke Jogja, kan jadwalnya itu saya memang ke Jogja. Baru ini saya ke Jogja naik pesawat, gara-gara hormat ke Mas Rukin. Sepanjang hidup saya nggak pernah ke Jogja naik pesawat, baru ini nanti rencananya naik. Karena tak hitung kalau pakai kereta, bis nggak menangi ngaji di Jogja. Saya jadwalnya ngaji di Jogja nanti jam 4:30. Begini, itu pertanyaannya betul tadi itu, ngawur betul itu. Karena begini ya, masalah kodok kodar itu kan sudah dibicarakan semua ulama di kitab-kitab. Satu, kita ngikuti ahlul hakikah. Idza dzikiral qadar famsiku. Kalau kodok kodar sudah dibicarakan famsiku, kamu harus diam di situ. Karena pertanyaannya gini, kalau kamu orang soleh, dan semoga Anda pelatihan jadi orang soleh, itu melihat Allah sudah menentukan semua itu keren. Saya bangga punya Tuhan yang sudah tahu nasib saya kayak apa nanti. Saya betapa malunya punya Tuhan yang tak takoki. Gusti, sebenarnya nasibnya bahagia, gua ora roh tapi resik. Itu kan ngeri betul. Sehingga kalau kamu soleh itu pokoknya bangga kalau Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah, soal kepanikan kita kan kadang kok nang wis ngerti aku celoko, terus gunanya apa aku sholat? Itu kesalahan kita. Kita kecewa kalau sekarang soleh, kemudian akhirnya tidak soleh dan akhirnya kita masuk neraka. Kekecewaan ini namanya khadbun nafsi. Kita hanya mikir diri sendiri. Sebetulnya kalau kita abdan lillah, benar-benar hamba Allah, tetap bangga karena punya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Makanya yang dibutuhkan kesalian untuk ngakoni kodok kodar, dibutuhkan kesalian. Kalau enggak kriminal betul. Maka Sayyid Hasan bin Ali, saya hafalkan makalahnya itu. Di antara aturan iman harus iman sama kodok kodar. Untuk menunjukkan innahu la yunsafurhan wala yuhlabu qurban, kata beliau. Supaya kita tahu bahwa Allah itu tidak dimaksiati secara terpaksa. Kamu bisa enggak bayangkan Allah meluk gini, sakjane aku ora seneng maksiat, tapi saya bisa berbuat apa? Artinya apa? Kalau maksiat dan keburukan tidak khairihi wa syarrihi min Allah, itu Allah akan kurkan. Paham yang saya maksud? Artinya apa? Kita harus berkeyakinan khairihi wa syarrihi min Allah.
Tapi kita butuh syariat. Lalu setiap orang nakal berkelit kersane Allah juga masalah. Maka diteruskan makalah beliau. Waman hammala dzambahu rabbahu faqad fajar. Dan siapa yang menimpakan dosanya atas nama Tuhannya, maka faqad fajar, dia lacut betul. Sing zina kuwi Allah kan gak melok zina, sing maling kuwi ora melok maling. Sing bedo mbak-mbak kuwi ora tau bedo. Terus kowe muni kabeh krana apa itu kriminal betul. Jadi makanya orang soleh itu harus hafalannya banyak supaya niru-niru orang soleh. Ini kan enggak ingin soleh tapi pakai akalnya sendiri. Itu bahaya dalam agama karena agama itu harus ada riwayat. Makanya beliau menyebut 2 kali. Siapa yang tidak meyakini khairihi wa syarrihi minallah maka dia faqad kafar. Karena seakan-akan di dunia ini waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Kalau kamu bilang syar tidak minallah berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuridu, di kerajaannya terjadi sesuatu di luar kehendak. Tapi waman hammala dzambahu rabbahu faqad fajar. Orang yang menimpakan dosanya ditimpakan karena Allah maka faqad fajar, dia lacut betul. Allah tidak ikut maling, tidak ikut zina, tidak ikut korupsi kok. Ini kehendakmu ya. Nah, kalau kamu bisa paham itu ya sudah jadi orang soleh saja. Kalau enggak ya pilih wa'amsiku tadi apa? Sudah tidak usah dibahas. Jadi saya mohon semua yang dengar ngaji saya ini, yang enggak tobat supaya tobat, yang sudah tobat ditambahi ilmu karena biasanya tobat itu ya karena tidak ngerti apa-apa, semua mikir. Itu makalnya Sayyid Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah SAW, dan itu diamini oleh semua ulama. Saya pernah ditanya seorang rektor, nggak terima dosen, nggak terima mahasiswa, rektor. Tanya, Gus, yang benar itu Jabariyah apa Qadariyah? Jawaban saya lucu. Sementing soleh dulu. Kalau setelah soleh kamu nggak apa-apa Jabariyah atau Qadariyah. Karena setelah kita soleh, perasaan kita gini. Qaddaronillah ala sholat. Saya bisa berbuat apa di depan kehendak Allah. Sehingga perasaannya orang soleh ketika mengatakan al-abdu majbur adalah mengatakan la haula wala quwata. Asal soleh loh ya, asal soleh. Tapi kalau orang itu tidak soleh, dijawab apa saja ya berengkel. Umpamanya nanti nera tahu tenang sama Allah. Qadariyah juga sama, ini penting. Misalnya ada orang soleh Qadariyah, mesti cara berpikir, oh pengiran adil ya, sing sholat digajar swarga, sing zina diganjar neraka. Sing ora nyolong digajar swarga, sing nyolong digajar neraka, kan adil. Mosok sing nyolong dilebokno swarga, sing sholat dilebokno neraka, kan jadi lucu. Artinya ketika dia Qadariyah juga ingin membaca hikmahnya Allah bikin aturan. Asal soleh sama lagi asal. Jadi orang itu setelah soleh itu bisa improvisasi sendiri. Makanya ini pentingnya ayat innal ladzina amanu wa amilus sholihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang setelah iman nanti akan ditunjukkan oleh imannya untuk mengelola was-wasnya setan. Misalnya saya itu termasuk yang terkenal kalau diundang susah. Karena saya fanatik fikih, saya punya ibu, saya punya pondok, itu artinya punya kewajiban. Yang bisa mengalahkan kewajiban adalah kewajiban sing akbar yang lebih besar. Karena mau tutang mahasiswa ini kan jelas dah akbar. Nanti maksudnya tarkul wajib di ajri sunnah, wah kriminal saya. Menurut bapak meninggalkan wajib demi sunnah. Ya jelas ya, jadi kita harus terlatih dengan bahasanya orang-orang soleh. Kalau enggak masalah besar, masalah qadar zaman sahabat itu juga terjadi perdebatan. Ada yang cerita, ada riwayat idza dzikra ashabi fa'amsiku wa idza dzikra al-qadar fa'amsiku. Kedua masalah istihad fikih yaitu enggak apa-apa, memang dari awal furu'iyah kan. Dari awal furu'iyah. Kalau nuruti istihad ini, kalau ada masalah tanya sebaiknya dijawab apa enggak. Mungkin sebagian narasumber sebaiknya dijawab biar marah. Sebagian narasumber sebaiknya enggak usah dijawab. Wong mahasiswa ben pinter apa-apa takok, gak mandiri. Itu namanya istihad. Jadi kalau furu'iyah itu mungkin sekali. Ya ini saya masih punya waktu 2 menit, masih saya percaya itu kok tadi yang 50 menit.